yaitu marah terhadap apa saja. Maksudnya marah terhadap anak Adam dan terhadap hewan, terhadap apa saja yang melakukan sesuatu yang dibenci terhadapnya. Asai ke kalon hana mekunang ba ate ke, asai hana mangat ba mata ke, dumpu bengeh ke. Ka hana menceh kurung, ke kelemo bengeh, ke kameng bengeh, ke ba kaya bengeh. Ijah ke, hanai mumbah kaya yang gemeh titu, ha ke kau haji. Bengeh ke ijah. Jadi artinya sifat pemarah ini menunjukkan kebodohan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala hakimum minal hukama. Sittu khisalin yu'rafu bihinnal jahil. Seorang hakim daripada beberapa hukama, ahli hikmah, berkata, 6 perkara dengannya bisa dikenal orang bodoh. Jadi para jamaah nepegah li sidro ahli hikmah. Gekun ahli hikmah adalah orang yang hatinya sudah disinari dengan nur ilahi, dengan cahaya ma'rifah. Jadi seorang yang ahli hikmah itu berkata bahwa orang bodoh bisa dikenali dengan 6 sifat. 6 sifat menyo idu atranyan bak getanyo berarti getanyo urung bangai. Nyo kontuk turiga, untuk turidro. Ya. Menyo nambah sifutnya idu bak getanyo berarti getanyo urung bangai. Di payah robah supaya jik urung careng. Tah nambah sifatnya ahaduha, salah satu 6, al-ghadabu fi ghairi syai'in, yakni yaghdibu ala bani adam wa alal hayawani wa ala kulli syai'in yastaqbiluhu minhu makruhun. Fahadha min alamatil jahli. Yang puntat tanda sidra urung bangai yaitu marah terhadap apa saja. Maksudnya marah terhadap anak Adam dan terhadap hewan, terhadap apa saja yang melakukan sesuatu yang dibenci terhadapnya. Asai ke kalon hana mekunang ba ate ke, asai hana mangat ba mata ke,
dumpu bengeh ke. Ka hana munceh kurung, ke lemo bengeh, ke kameng bengeh, ke bakaya bengeh. Ijah ke, hanai mumbah-mumbah kaya yang gumai itu, ha ke kau aja. Bengeh ke ijah. Jadi artinya sifat pemarah ini menunjukkan kebodohan seseorang. Apabila seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya dari sifat marah, maka dia tidak akan pernah menjadi orang cerdas. Han pernah aja urung jarang menyohan tak kendali rodo dari sifat marah. Jadi menyo terus gedanya melampiasan kemarahan, maka berarti teruslah kita berada dalam kebodohan. Marah hanya dapat gadah. Kita tidak bisa menghilangkan marah karena kita manusia. Fitrah manusia itu marah. Salah satu fitrah manusia. Tanya pasti ina bengek. Tapi kita bisa mengendalikan kemarahan. Artinya marah yang terjadi tidak kita lampiaskan. Bengeh de bengeh. Tapi tidak kita lakukan kegiatan ataupun perkataan yang menunjukkan kemarahan. Nyan gekun mengendalikan marah. Menyo dah kendali marah, jarang. Menyo dah kendali dumpu bengeh ditanya sai hana mangat bak mata tu mandum bengeh tu. Nyan bertanya urang bangai. Maka kan lu nengin sekitar kitanya urang. Maka ngan manusia mentang banyak bengeh. Man binatang bengeh. Ke mana ijah ke? Habe manoknya ni kena bak terah. Ijah ke mana? Gurhom mana-mana nganu badai. Lumpu ijah ku kaya pilaganyan ulam ku urung na ladom ku kulain bengeh ke maah cakap dah pegah na urung yang ke malaikat bengeh ladom ke ujun bengeh ladom ke kilat ke gelantu bengeh ladom kenal mana nah lagi nyo menunjukkan tanda kebodohan, maka hilangkan sifat marah terhadap segala sesuatu. Kita harus mengendalikan marah. Na tempat yang jid tanyo bengeh, na tempat, na keadaan yang getanyo tidak perlu bengeh. Nah. Wasani dan yang kedua, tanda urung bangai, al-kalamu fi ghairi naf'in. Berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi haba yang terpegah di ura-ura nyen bisa membawa kepada tanda tanya cara atau bangai. Haba yang itu bit nabah tanya ada pegah haba nyen je ke tanda urung pegah habanya. Ucareng ubangai. Menyo haba yang gepegah hana manfaat habanya. Berarti yang pegah habanya urung bangai. Menyo haba yang gepegahnya na manfaat. Kegopnya dan atau kurung pegah, kurung dengar. Berarti gopnya urung jarang. Jadi diukur le gop bak haba katanya. Jadi kiban haba yang na manfaat. Haba yang na manfaat menurut sebahagian para ulama. Lun kalon disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab gopnya yang bernama Muraqi Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Haba yang na manfaatnya tok dua gitu. Yang pertama ma yata'allaku bisalamatika fil mi'at. Haba-haba yang na kaitan dengan keselamatanmu di akhirat. Nyan manfaat. Haba yang dapat bitnya na kaitan dengan keselamatan kitanya urang akhirat. Nyan na manfaat.
Yang kedua, ma yata'allaku bi darurati hayatika. Sesuatu yang ada kaitan dengan kebutuhan getanyo di dalam udip di dunianya. Nyan na manfaat. Yang kedua macam haba yang na manfaat. Selainnya, hana kaitan dengan keselamatan getanyo di akhirat, hana kaitan dengan kebutuhan udip getanyo di dunia, nyan berarti habanyan hana manfaat. Ya. Jadi uate ta pegah haba, ta jaga, ta kendalikan haba ada, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang hana manfaat ku akhirat, hana manfaat di dunia, bahkan memberi mudarat bagi kita. Nyan ta jaga apa ya? Nah, karena inan jik nilai gop careng pubangai kita. Nyan dak ta gok ro ta pegah itanyo S3, monyo haba yang tak pegah hana manfaat tetap urung dengar bangai kira-kira. Nah, hai urung yang depu, hana kira. Kah. Fayambaghi lil aqili alla yatakallama bi kalamin la faidata lahu fihi. Nah, maka sepatutnya bagi orang yang berakal bahwa tidak berbicara ia dengan kalam, dengan pembicaraan yang tidak ada faedah baginya dalam pembicaraan tersebut. Artinya pegah habanyo menyo habanya na faedah pegah haba. Menyo hana faedah beda haba. Beda taib. Nyan menyo getanyo makai. Menyo getanyo urung makai sepatutnya bek da pegah haba dengan haba-haba yang dalam habanya hana faedah katanya. Hana manfaat. Dia tidak pegah haba, berhaba yang na manfaat. Wa yambaghi lahu al ayyatakallama bi kulli kalamin fihi manfaatun fi amri dunyahu wa akhiratih. Dan sepatutnya bagi orang yang berakal bahwa berbicara ia dengan setiap pembicaraan yang dalam pembicaraan itu ada manfaat pada urusan dunianya dan akhiratnya. Jadi munyo habanya na manfaat ke dunia, na manfaat ke akhirat tu yang you pegah aja. Pegah aja. Jadi kita tidak dilarang berbicara. Hana you im tabi. Cuma you uko haba takai. Munyo habanya hana manfaat iman tau baik pegah. Munyo habanya na manfaat pegah you uko takai. Jadi kita tidak dilarang berbicara. Hana you im. Tapi giyu uko haba yang dapat rubitnya kibat. Wasalisu dan yang ketiga, al-atiyatu fi ghairi maudi'in. Memberikan pada bukan tempatnya. Yakni yadfa'u malahu ila man la yakunu lahu fi dzalika ajrun. Yaitu dia menyerahkan hartanya kepada orang yang tidak ada baginya dalam penyerahan harta kepada orang tersebut ajrun pahala atau keperluan. Jadi yang kulhe tanda bangai sidra urung tajuk harta getanyo kepada orang-orang yang hana pahala tajuk harta bagusnya atau kegopnya. Ya. Nyo bisa terpegah orang, bisa terpegah cara ju. Contoh cara ju, hana pahala tajuk harta kegopnya. Malah dosa cara ju. Tidra urung mekarat ke. Ya bertanya, tepu danyo napeng. Ya, hai Nabi peng di 30 juta tak mengkarat. Kunuk putamong tiagam kuliah. Mungkin anak peng tiagam ila ke kuliah dan lu habis biaya pun katanya. Nabi ti 30 juta. Tak leke ya. Ternyata leke mau ngutang.
Katanya, jut lungbi 3 juta. Tapi dalam tempo sebulan, payahnya pulang. Pokok 10, tambah bunga 1 juta, 11 payahnya pulang. Kan kata juk harta katanya pokoknya. Nyan cara juk nyan, hana memberi pahala. Hana memberi pahala cara juk. Bahkan, karena juk harta ke gopnyan, le getanya gehukum memribakan harta. Ya. Karena tapu syarat baru tajuk harta menyot tege bayu bulu beh nyan gekun riba. Padahal juk harta kan tak infak hartanya juk gegap. Tapi karena cara juk hana betul hana pahala. Tajuk bak urang tamu tu. Yang tajuk ke urangnya hana pahala. Lagi tanya. Tira nak muda kam tep-tep abah. Ikun mananya. Nanti peng tir tu ribe. Nak beli abah tertuh ikun. Tengok kamu pun abah tertuh kodra. Ya. Ai udun le bukan nak beli abah tertuh. Nabi si ada tertuh ribe. Tek bayu. Cok peng tanya tertuh ribe. Jok ke sagamnya. Nak beli abah tertuh. Kamu pun nanya abah tertuh yang kan urang nampo. Nyan tajuk peng le katanya, tak serah harta katanya kepada seseorang yang bak serah peng gaji hana pahala. Nyan tanda katanya bangai. Jadi berarti sebaliknya orang-orang yang cerdas kalau dia mengeluarkan hartanya untuk orang lain, dia melihat di situ ada pahala atau tidak. Menyona bak pengeluaran hartanya pahala, bagah-bagah aja. Menyohana anggubi. Ya makanya. Hana akubi. Nyohana pahala. Jadi dilihat adakah pahala di situ apa tidak. Menyona pahala aja. Pantro hurung ibegahai ne pipeng melimang redo no ya blau semen ke masjid. Gunging. Nah pahala ina aja. Pantro hurung ibegahai engkau wirone na peng 1 juta. Menyona peng 1 juta nebi nak tablo lemo thonyonya kamu kanangon nam ngupah sirotu antip. Tak kurubun. Aja. Apa ke kalian apa? Pahala. Yang tanda urang jarang. Jadi urang jarang hanya hambu-hambu harta. Tapi genging tempat-tempat atau cara-cara yang menyogujuk harta dengan legenyan na merumpok pahala. Nyan. Menyokol legenyan berarti urang bangai. Wahwa alamatul jahli. Nyan tanda bangai. Warabi'u ifsya'u sirri inda kulli ahad. Yang keput tanda bangai menyebarkan rahasia kepada setiap orang. Pegah rahasia dumtho. Kekun urang jamu ni tanya pegah atau perut. Tho yang merumpok, tho yang pegah atau perut ditanya. Rahasia tapi dah pegah dumpat dah pegah. Tho yang merumpok dah pegah tanya. Kadang hana pantah dia pegah tapi dah pegah. Nyan tanda urang bangai. Nya urang jarang gekalon yang kena pegah rahasia. Bak yang patut takobah rahasia yang hana patut pada pegah. Jadi getanya para jamaah semua punya rahasia. Apabila kita ingin menyampaikan rahasia tersebut pada orang lain, maka lihat apakah patut dia menyimpan rahasia, menerima informasi rahasia katanya ataupun ana. Mahan tanya kira urung bangai. Wal khamisu as-siqatu bi kulli insanin. Yang kelima tanda bangai percaya terhadap setiap orang. Mandum urang dah percaya lagi tanya. Nyampi tanda bangai. Jadi orang menyacarang hana percaya kepada setiap orang. Karena tidak semua orang amanah. Nah yang amanah, nah yang berkhianah.
Bahkan katanya manusia lebih le yang berkhianat daripada yang amanah. Jadi orang-orang tertentu yang tak percaya. Maka di saat katanya ingin menitipkan amanah, maka terlihatlah orang-orang yang bisa dipercaya. Kenan dah titip amanah. Munyo tiak titip je semarangan tapi katanya dumso je dah titip amanah, maka tandaji bahwa katanya nyan urang bangai. Wasadisu yang terakhir, yang keenam, alla ya'rifa sadiqahu min aduwihi. Tanda urang bangai yang keenam, ia tidak mengenal mana kawannya, mana lawannya. Ge beda toh ngon toh musuh. Yang tanda urang bangai. Ge beda. Toh ngon toh musuh. Makna yakni anna rajula yang bagilahu ay ya'rifa sadiqahu fayuti'uhu wa ya'rifa aduwahu fayahdirahu. Yaitu seseorang seharusnya dia mengenal kawannya lalu dia patuhi kawannya. Dan dia kenal musuhnya, lalu dia berhati-hati terhadap musuhnya. Maksud katanya, gepegah tanda bangai hana taturi tohngon ta musuh. Maknanya seharusnya katanya, bertaturi tohngon. Sehingga je tak ikuti. Bertaturi toh musuh. Sehingga je tak puji. Oh. Baik asal tak ikut katanya. Toh teman musuh. Wa awwalul a'da'i wasyaitan. Musuh yang pertama sekali adalah syaitan. Butaturi toh syaitan. Toh yang kon syaitan. Beruh syaitan dah ikut. Padahal Allah kali kepegah. Syaitannya musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tersebut bagi kalian adalah musuh yang jelas. Karo tak ikut dia nanya. Nyan tanda ji gutanya hana taturi tah musuh, tah ngon. Maka berarti gutanya bangai. Fayambaghi alla yati'ahu fima ya'murahu. Maka karena musuh yang paling pertama adalah syaitan, maka sepatutnya ia tidak mentaati syaitan terhadap apa yang diperintahkan oleh syaitan. Jadi menyotaturi syaitan sebagai musuh, hanta patih perintah syaitan. Wa an Isa bin Maryam alaihi salam annahu qala. Dan daripada Isa bin Maryam alaihi salam beliau bersabda, kullu kalamin laisa bidzikrillahi ta'ala fahuwa laghun. Setiap kata-kata yang tidak ada di dalam kata-kata tersebut zikrillah atau yang bukan zikrillah, maka kata-kata tersebut lagha. Makna lagha tidak ada manfaat. Menyomono lum pegah kata-kata manfaat dua ke pegah ulama meno. Nyo tarujuk ke dih belum pegah lum bagi kitab Muraqi Mudia. Menyo tarujuk kepada kata Nabi Isa, ya. Kata yang bermanfaat cuma kata-kata yang di dalamnya ada unsur zikrillah. Mengingatkan orang kepada Allah. Ini yang nama manfaat. Menyona unsur zikrillah. Menggugah orang untuk mengingat Allah. Menyona hana manfaat. Lagun, laga, hana manfaat. Wa kullu sukutin laisa bifikrin fahuwa ghaflun. Dan setiap diam yang tidak terdapat di dalam diam tersebut berpikir, maka diam tersebut kelalaian. Anak pegah habar katanya, takut habar kana mamat, guim ngorong. Tapi lam imnya hana temike.
hana temike im hana temike nyan ge kun lalau. Pegah Nabi Isa. Im tapi hana temike nyan ge kun lalau. Berarti seharusnya menurut Nabi Isa kitanya baik lu dah pegah haba tapi dah temike. Jadi dalam diam itu kita berpikir. Tiba? Itu manyang je. Pegah haba mana? Na manfaat. Nyom hana ada manyang. Nyo lagi urang ron ko ngalon manyang. Neim ngarone. Yang pegah balong. Ilong menyo habalong na menggugah ron untuk mengingat Allah nya na manfaat. Mana laga? Idrone neim. Menyolam imnyan hanan temike. Berarti lalau ne. Tengah lalau ron. Ilong ku pegah haba broh putuh geraku. Hana manfaat laga ironuh nuim geronuh tahu geronuh hana mampu pikiran lalu kabeh lemboi dua tu lagi yang menurut Nabi Isa nya kalau menurut Nabi Isa. Jadi siraim benar semi okey pikir yang siraim ya maksud dah dengar ber kan murid kan geim ge pikir ada gebegah kurang ya nyan bagah jarang tu lagi ya ulam ladong geim mata-mata depe tu. Dia genit itikaf, nawa itu itikaf di hadal masjid, dia maju tu, pe mana-mana. Pajan jaga, Allah tu, baru jaga akhirnya. Ya, kah. Olehnya wa kullu nadrin laisa bi ibrah fahuwa lahwun. Dan setiap nadar yaitu penghayatan atau pemikiran mono monyo geim hana temike lalu ino ka temike kanyan temike na temike dilakukan perenungan tapi dalam perenungan tersebut laisa bi ibrah tidak terdapat ibrah pelajaran yang getemikena yang gerenungina tapi hana pelajaran inan yang jeucok dari apa yang gerenunginyan. Maka berpikir seperti itu, merenung seperti itu, kata Nabi Isa, lahwun, main-main. Munu'en ya. Nah, ketemike, nyona ketemike hana lalo, munau menyo hana ketemike lam imnya lalo. Nyona ketemike, tapi yang kepike hana pelajaran. Artinya hasil daripada pemikirannya tidak membuat dia bertambah baik. Hana ibrah. Tidak memperbaiki kehidupannya. Berarti semikian meen. Lahwun, meen. Ya. Fatuba liman kana kalamuhu dzikrullah wa sukutuhu tafakkuran wa nadaruhu ibratan. Maka beruntung kata Nabi Isa bagi orang yang adalah kalamnya tutur katanya zikrullah itu zikrullah zikir kepada Allah dan diamnya adalah berpikir dan nadarnya perenungannya adalah ibrah. Jadi gucok kesimpulan Nabi Musa yang beruntung adalah urang menyoge pegah haba gop nyan zikrullah menyoge im gop nyan semike menyo semike na pelajaran yang kepikiran nyan yang beruntung. Nah, jadi beda bekitanya asai urang im beruntung mendung rupanya. Menurut Nabi Isa hana. Asai urang temike beruntung mendung hana. Ya. Yang pegah haba berzikrullah, yang im bersemike, yang semike guna pelajaran, nyan baru beruntung. Gepegah li Nabi Isa. Tanya ada kalon nyan berat anak beruntung tanya mungkin. Ana ji udah dah li tanya tentang ada kalon. Lalu dah tanah li tanya. Ya. Wa dzukira anil Auza'i annahu qala. Disebutkan daripada Auza'i bahwa beliau berkata, al-mu'minu yaqillul kalama wa yuksirul amala. Wal munafiqu yuksirul kalama wa yaqillul amal. Nyo guna pegah perbedaan urang mukmin dengan urang munafik. Li Auza'i yang tira ulama
Gepegah le Auza'i, orang mukmin itu sedikit berbicara, banyak bekerja. Sedangkan orang munafik banyak berbicara, sedikit berkarya. Ya. Menyo orang mukmin hanale berhabar. Gepegah le Imam Auza'i. Ya. Tapi lihat karya yang dilakukan. Abah hanale nyan. Bubur aja sehingga banyak karya-karyanya yang ditinggalkan untuk generasi penerus. Sedangkan orang munafik lehaba teori macam-macam na bakonyan. Bubut dan nyo teori lengkap bakonyan. Nyo tayu ceramah ya, ana getrun-trun atau mimbal bakonyan. Ya, atai tersiapkan i mentong baik para rupung ke ana getrun-trun ke pegahaba. Tapi budan. Nyan beda orang mukmin dengan orang munafik. Jadi berarti katanya ajarkan gimana? Yang perlu bekerjalah sebanyak mungkin, tidak perlu banyak kali berbicara. Karena banyak berbicara tidak bekerja itu tidak baik. Karena nyan adalah ciri-ciri orang munafik. Warwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khamsun la takunu fil munafiq. 5 perkara tidak terdapat pada orang munafik. Rasulullah 5 bohnya baru munafik ana. Jadi udahnya mau nyota pelumah draw di kau orang munafik benar 5 bohnya. Karena mau nyonanya han mungkin munafik tanya. Nyona 5 perkaranya. Tapi menyohananya mungkin saja ada yang munafik. Dah 5-nya al fiqhu fid din. Yang pertama, memahami urusan agama. Masalah agama agak mumpung nih. Berarti upaya baik je orang munafik, kita harus berusaha untuk bermukum masalah agama. Kan butem puput mentang bermukum. Nggak contoh semayang, kan butem semayang mentang, tapi butem semayang hanya menceh orang mukmin, orang munafik butem semayang. Tapi kiban sit berlah bermukum tak semayangnya. Umupom yang pertama saudara semah dari semayang. Yang kedua kiban cara semayang. Yang kedua kiban cara tak jaga semayangnya. Baik rusak. Nyan minimal lebolnya mupom. Bermupom le katanya ku saudara semayang. Saudara semah lah semayangnya. Ngan pu dah mupomnya. Ngan ilmu tauhid. Bermupom le katanya kiban cara tak semayang. Ngan pu dah mupomnya ngan ilmu fikah. Bermupom le katanya kiban cara tak jaga semahyangnya baik rusak. Ngan pu dah mupom ngan ilmu tasawuf. Jadi ciri orang mukmin atau tidak mungkin ada pada orang munafik nabi Rasulullah yaitu usaha kesungguhan untuk memahami agama. Nya hana awak munafik. Awak munafik hana perle ya budnya. Nya awak munafik. Hana perle tepu je. Masalah semayang. Yang baik kepekat ya bud masalah semayang. Masalah Tuhan, yang baik kepekat bud turi Tuhan. Yang baik kepekat cara jaga semayang. Yang keyut nenging urung ibadah lebih le daripada urung menuntut. Urung ibadah cukup le. Urung menuntut hanya le. Mungkin hanya beberapa saja yang mau menuntut. Maksudnya tertuh draw urung ibadah, mungkin yang te menuntut mulai peluh draw. Le yang hantip. Ini menunjukkan bahwa para jamaah keimanan orang-orang yang tidak mau menuntut itu patut diragukan. Butuh-butuh orang mukminnya kadang fit orang munafik. Patut diragukan. Sebab mau gutem menuntut, gutem berusaha untuk memahami agama, nyan yakin tu kepegah Rasulullah kon munafik kan. Yakin kon munafik. Sebab Rasulullah pegah han mungkin nyan na ba orang munafik kepada Rasulullah. Man yang hantem ka ragu dah. Punyonya orang Islam betul. Orang beriman, orang munafik. Awak susah untuk depu orang munafiknya.
Sebab munafiknya susah dah depu karena musuh yang ada dalam selimut. Nyo kamu jaman hidayah pegah munafiknya rod ku bebu ralikut be. Yang munafik. Nyo ta cium rod ku bebu, nyo ta cium ralikut be. Manusia berkepala dua. Yang munafik. Nyan salah sabok yang han mungkin na ba munafik. Jadi menurut log na usahanya ni rono supaya be na ba tanyo ciri munafik. Usaha menuntut. Tiban tahu usaha menuntut tunggu ku jak mengejit roku asai kalih sembayang kudu inan baik ku wawa. Hanya kana menuntut tapi hana usaha lam. Tiban ti usaha mun muka. Ten muaten menuntut rono kon hanan pegah apa tepu bunan semiki. Boleh kak betul no. Aten bikinyan bujuk ke pelajaran. Ledom tanyo na si tiak but. Daduk mentainan. Tapi hana ada tepu-tepu. Anak betul itu. Atau nak depu. Tapi hanya rencak pelajaran. Dengan bukti bubuk sah di sana. Kan depu lagi yang salah. Singoh lagi yang tilom. Dosa lagi yang tilom. Dumpat kan yang but. Salah lagi yang. Lagi yang nusit. Hana ubah-ubah. Yang arti yang depu. Yang golom juga ke pelajaran. Berarti sama sih. Hana memperbaiki agama. Dipegah oleh Rasulullah. Manizdada ilman. Walam yazid huda lam yazid minallah illa bu'da. So yang mutamah ilmu tapi hana mutamah putunya ilmu mutamah kau yang karena tip malam yakbu tapi hana mutamah god kehidupan kau yang hana mutamah benar tidak terperbaiki nyan lam yazid minallah ilmu nyan hana mutamah god nyan dengan Allah illa bu'da kecuali jiu makin na ilmu makin jiu dengan Allah. Karena ilmu yang diharapkan adalah ilmu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Tempat tujuannya mendekat kepada Allah. Ilmu sarana. Sengkiran gebi kepada kitanya oleh Allah. Dekat kepada Allah tanpa perlu ilmu. Hana perlu ilmu ini. Nah urang nah. Tapi lam sejuta kalau belum tena tiro. Nah urang sebab menurut pemahaman yang terdapat dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah. Nah urang yang cok li Allah geputamong dalam ma'rifah. Nah orang yang berusaha masuk ke dalam pintu ma'rifah. Yang le lagi modelnya yang kedua lu perhatian urang usaha nyo lagi kita nyo. Nyo tanya tengah dah usaha untuk dah ma'rifah. Urang berusaha golam donte berhasil. Ya kan? Urang berusaha golam donte berhasil. Lagi tanya maksud tabuh contoh berusaha katanya untuk datang bertemu presiden di istananya. Kata kerja ini dapat peng kali peng tu tablo tiket pesawat. Tajak ke di Jakarta lalu tajak ba istana presiden. Tente merumpok? Han. Tapi usaha kasih katanya untuk merumpok presiden. Tapi terus ke hana tente. Ana mau turi bidanya presiden kadang. Atau hana mau perle pikutanya presiden. Hang tente merumpok. Kau pintu kon kayu the di hidanya. Tapi na urung yang legoknya gue kirim undangan ni presiden. Biujak ke di. Hana payah usaha tapu nyan. Tiket-tiket pesawat dumpu kagak jamin presiden. Terus kudeh langsung merumpok ke presiden. Gutanya ngak Allah model lagi nanti para jemaah. Ada orang yang diambil oleh Allah dimasukkan ke dalam ma'rifah. Ada orang yang harus berusaha untuk mencapai ma'rifah. Orang yang diambil oleh Allah yang pasti berhasil. Orang yang berusaha belum tentu. Tapi kita wajib berusaha. Man dalam usahanya udah rintangan. Nah, dalam ilmu tasawuf, orang yang berusaha berjalan menuju Allah itu disebut salik. Perbuatannya disebut suluk. Nah, salik punya salah salik ke kan salik buta. Nanya salik buta. Urang jak. Punya urang jak salah jalan ke jak berarti buta. Maka gegun talik buta. Koknya kena jak ke di Jakarta, ba istana presiden. Salah jalan. Ho ke jak barat ke di Sabang terus. Yang talik buta. Ya, nanti tanya jak ba Allah. Ya, makanya. Jadi berusaha memahami agamanya adalah salah satu jalan ditanya menuju Allah. Ya, jadi harus lakukan.
Sebab katanya golom tuntai je ke urang yang diundang li Allah untuk kepada beliau. Jadi harus berusaha. Yang kedua yang hana ba urang munafik ne pegah li Rasulullah al-wara'u bil lisan, yaitu wara dengan lidah. Makna wara dengan lidah yaitu menjaga tutur kata. Han gepegah haba-haba yang hana manfaat. Nah, nyampi berat tak kitanya. Ulam yang kitanya terlalu galak pegah haba, cukup berat. Itu tengah gai tanya. Lumpur dah pegah. Lu dah pegah baru tinggal galak, aku pegah tanya. Lu dah pegah. Kon kalau dah pegah dia tinggal, dia dah pegah. Jadi orang munafik tidak memiliki sifat wara' bil lisan. Orang munafik galak tak pegah haba. Pegah haba poh cakra, yang cukup galak orang munafik. Jadi supaya bekna tanda munafik bagtanya gimana? Berarti katanya harus mampu menjaga kata-kata. Bek pegah haba menengah. Buwara adanya lam pegah haba. Nyan katanya insyaallah hana tanda munafik. Memang galak tak poh cakra adanya, nyan tanda munafik jakna katanya. Mang kerja orang munafik anak di dalam kan? Tapi na tanda katanya. Ke bit-bit orang munafik bukan. Tapi tanda na ikut menyegok kai doa nilai yang na tanda munafik katanya. Boleh jadi katanya orang munafik walaupun anda tak pastikan. Yang ketiga at-tabassamu fil wajhi. Ya. Yang ketiga yang hana ba orang munafik rumeh katanya. Tersenyum. Rumeh. Sabar rumeh. Tadanya rumeh tapi nya hana orang munafik. Orang munafik le mengqur'an daripada rumeh. Nya orang mukmin rumeh tapi. Ija orang mukmin rumeh karena hana marah mano, hana dengki, hana kebencian lama tega. Jadi rumeh tapi. Orang mukmin rumeh. Maka menyok orang mukmin han benci ruman orang. Menyokon ke orang mukmin bisa jadi benci ruman. Ledo mitanya hana mampu merusan mingonya ni kan? Hana to merumpok pepe tidak kalon wajah hana galak pakai. Sehingga kadang menyokotnya jamai daripadanya dia katanya jalan, jalan kujak gede. Gede dia pegang padahal gede. Golam troh ke kamu hana galak ada juga. Yang orang mukmin han. Begini. Orang mukmin dikasih burung lain karena wajahnya selalu ceria. Jadi bertanya bu ceria, baik mengqur'an. Yang kelima, an-nuru wan-nuru fil qalbi. Yang hana ba orang munafik yang keput ai, yaitu nur cahaya dalam hati. Yang hana orang munafik. Yang kelima, al-mawaddatu fil muslimi, yaitu berkasih sayang dengan sesama muslim. Menyo dalam hati katanya na rasa kasih ke orang lain sesama Islam, nyan katanya kan orang munafik. Tapi menyo dalam hati katanya hana rasa kasih ke orang lain, yang na kasih si kedor sagai atau ke keluarga ro ke gop mandum hana kasih. Urusan de gede gop, urusan mangat gede urusan sakit, yang penting ro ditanya butro, yang penting ro di sehat, nyan kon hana pasti muslim katanya. Boleh jadi munafik. Tapi menyo dalam hati katanya cukup peduli ke orang lain, na kasih sayang, nyan ka pasti katanya kan munafik. Ya. Mungkin na pertanyaan mungkin. Baik anda tapi pertanyaan. Nah. Sebuah pertanyaan mungkin. Ya. Haba berarti haba yang manfaat, tapi tempat salah. Anjuk sit. Jadi yang masjid khusus yang manfaat akhirat. Na manfaat dunia hana akhirat, anjuklah masjid. Karena na hadis di dalam kitab Tangkihul Qauli lungkalan na sebuah hadis man kali dah baca malamnya kan? Man takallama fil masjidi bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. So yang pegah haba dalam masjid dengan haba dunia, gepegadah oleh Allah amai gopnya yang gepuput selama 40 tahun. Nah, bahaya sih, dah jaga tempat. Nah, jadi harus berarti jaga tempat walaupun habanya na manfaat
manfaat. Karena manfaat ke dunia, kon ke akhirat. In no mentang kajian kita nyoba malamnya para jemaah. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.